Gemparkan jagat sepak bola tanah air. Manchester United menolak bertanding dengan ASEAN All-Star dan memilih beruji coba dengan timnas Indonesia dikarenakan pihak Manchester United menilai skuad timnas Indonesia lebih menantang dan mengerikan dibanding skuad ASEAN All-Star. Benarkah demikian? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Langsung tancap gas di awal. Demi menginginkan hasil yang terbaik saat lawan timnas Cina dan Jepang, PSSI berencana akan melakukan training center di salah satu pulau di Indonesia. Di manakah itu? Dan beginilah respon Tom Hai mengenai rencana yang dilakukan PSSI tersebut. Berikut penjelasannya. Momen yang sangat indah dan tak terlupakan. Baru merasakan pertama kali di dalam hidupnya. Ole Romeni kenang saat-saat mengharukan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di hadapan ribuan penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno kala itu. Beginilah ungkapan penuh kebahagiaan Ole Romeni. Simak baik-baik. Semua dibuat bingung termasuk pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Padahal timnya sedang berada di puncak klasemen Liga 1, akan tetapi satu pemainnya pun tak ada yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Sebenarnya apa yang terjadi? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gemparkan jagat sepak bola tanah air. Manchester United menolak bertanding dengan ASEAN All-Star dan memilih beruji coba dengan timnas Indonesia dikarenakan pihak Manchester United menilai skuad timnas Indonesia lebih menantang dan mengerikan dibanding skuad ASEAN All-Star. Benarkah demikian? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Manchester United bisa saja membuat keputusan yang mengejutkan menjelang tur pramusim mereka di Asia. Alih-alih melawan tim ASEAN All-Star seperti yang semula direncanakan, Setan Merah bisa saja memilih menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Di balik itu semua banyak faktor yang kemungkinan membuat pihak Manchester United menolak tanding lawan ASEAN All-Star, salah satunya, yakni tidak adanya daya tarik penonton di laga tersebut yang direncanakan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Apabila benar, keputusan krusial Manchester United itu langsung mengundang perhatian dunia sepak bola. Menurut sebagian pecinta sepak bola, Manchester United pasti akan menilai bahwa skuad Garuda saat ini memiliki kekuatan dan kedalaman yang jauh lebih menantang dibandingkan komposisi ASEAN All-Star. Manajemen Manchester United bersama tim pelatih, jika melakukan analisa mendalam, pasti akan menilai bahwa laga menghadapi ASEAN All-Star tidak cukup menantang untuk mempersiapkan skuad mereka jelang musim kompetisi baru. Sebaliknya, mereka pasti melihat timnas Indonesia saat ini sebagai lawan yang lebih layak dan memiliki kualitas lebih mumpuni. Timnas Indonesia sedang dalam performa luar biasa. Mereka diperkuat pemain-pemain top, bahkan beberapa di antaranya bermain di Liga Eropa. Mereka sedang berjuang menuju Piala Dunia ini. Tantangan yang kami cari untuk menguji kesiapan tim, bahkan skuad ASEAN All-Star yang saat ini sudah dibentuk sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan skuad timnas Indonesia. Begitulah kira-kira kata staf pelatih United. Tidak berlebihan jika kini timnas Indonesia disebut-sebut sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Berkat program naturalisasi yang tepat sasaran dan pengembangan pemain muda, Garuda kini diperkuat oleh kombinasi pemain lokal berbakat dan bintang-bintang yang telah berkarir di liga-liga top Eropa. Timnas Indonesia saat ini memang menjadi buah bibir setelah sukses menampilkan permainan agresif dan efektif di berbagai kompetisi internasional. Kehadiran bintang naturalisasi seperti Maarten Paes, Tom Hai, Ragnar Orat Mangoen, Ole Romeni hingga nama-nama lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya membuat skuad Garuda disebut-sebut lebih mengerikan dibandingkan kombinasi pemain terbaik se-Asia Tenggara. Apabila benar, pembatalan laga melawan ASEAN All-Star pasti akan menimbulkan kekecewaan. Banyak pihak berharap bisa melihat bintang-bintang terbaik Asia Tenggara tampil bersama melawan salah satu klub terbesar dunia.
Namun, sebagian besar fans memahami keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Ini bukti bahwa sepak bola kita mulai dihargai dunia. Bertanding melawan Manchester United secara eksklusif adalah kehormatan besar dan tentu menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Begitu mungkin kira-kira kata pengamat sepak bola Indonesia. Apabila itu benar terjadi, laga ini kemungkinan akan digelar di Jakarta dengan antusiasme tinggi dari para fans. Duel ini tak hanya menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengukur level permainan mereka, tetapi juga membuktikan bahwa Garuda kini sudah siap bersaing di level dunia. Bagi Manchester United, apabila uji coba ini benar diadakan, maka ini lebih dari sekadar pertandingan pemanasan. Mereka juga ingin mengukur performa para pemain muda dan pemain baru dalam kondisi pertandingan yang kompetitif. Sedangkan bagi timnas Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka layak dihormati. Bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi di dunia internasional dan juga sebagai persiapan lawan China dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan keputusan berani ini, Manchester United menunjukkan rasa hormat kepada kekuatan baru Asia dan timnas Indonesia punya panggung sempurna untuk membuktikan seberapa jauh mereka telah melangkah. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian senang dan setuju apabila Manchester United menolak bertanding dengan ASEAN All-Star dan memilih beruji coba dengan timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Langsung tancap gas di awal. Demi menginginkan hasil yang terbaik saat lawan timnas Cina dan Jepang, PSSI berencana akan melakukan training center di salah satu pulau di Indonesia. Di manakah itu? Dan beginilah respon Tom Haye mengenai rencana yang dilakukan PSSI tersebut. Berikut penjelasannya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye buka suara soal rencana PSSI menggelar pemusatan latihan TC lebih awal di Bali. Belum lama ini PSSI memang mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjalani TC di Bali. Pemusatan latihan ini dilakukan sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan akan menjalani 2 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2025. Skuad Garuda akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjalani laga pamungkas grup C melawan Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, Selasa 10 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat timnas Indonesia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Tom Haye dan kawan-kawan masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sisa 2 laga yang ada, timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 9 poin. Untuk itu, lolos ke otomatis bersama Jepang masih terbuka, tetapi dengan syarat Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C kalah dalam 2 laga. Pasalnya, saat ini Australia mengemas 13 poin dan timnas Indonesia diwajibkan menang dalam 2 laga sehingga mereka bisa menggusur Socceroos. Namun syarat ini juga berlaku buat Arab Saudi yang tengah menempati peringkat ketiga grup C dengan mengemas 10 poin. Akan tetapi ini tak akan mudah diwujudkan karena keduanya bakal bertemu dalam laga terakhir. Untuk itu target realistis timnas Indonesia saat ini yakni finish di posisi 4 besar. Pasalnya tim yang finish di posisi ketiga dan keempat berhak berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026, PSSI mengatakan bahwa timnas Indonesia akan TC di Bali. Terkait waktunya kapan memang belum diungkapkan, tetapi PSSI berharap Tom Haye dan kawan-kawan bisa menggelar TC lebih awal.
Momen yang sangat indah dan tak terlupakan. Baru merasakan pertama kali di dalam hidupnya. Ole Romeni kenang saat-saat mengharukan membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion utama Gelora Bung Karno kala itu. Beginilah ungkapan penuh kebahagiaan Ole Romeni. Simak baik-baik. Ole Romeni mengakui bahwa bertanding di depan supporter timnas Indonesia selalu menyenangkan. Ole menjadi salah satu sosok penting di lini depan timnas Indonesia. Baru debut di bulan Maret, dia sudah meraih 2 gol dari laga melawan Australia dan Bahrain. Momen ini semakin spesial karena gol melawan Bahrain tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Total ada sekitar 70.000 supporter yang hadir di stadion untuk laga tersebut. Ole Romeni menjelaskan bahwa dia cukup senang karena langsung bisa mencetak gol di laga debutnya melawan Australia. Namun hasil pertandingan tersebut kurang sempurna karena mereka kalah dengan skor 5-1 di laga tersebut. Setelah pertandingan banyak dukungan yang hadir dan mereka cukup bangga karena dia bisa langsung membuktikan di laga perdana. Setelah pertandingan saya mendapat banyak pesan dari teman-teman dan keluarga. Mereka sangat senang saya bisa mencetak gol pada pertandingan debut saya, kata Ole Romeni dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain asal Oxford United ini melanjutkan bermain di SUGBK membawa atmosfer tersendiri. Pasalnya ada puluhan ribu supporter yang selalu bergemuruh dari tribun. Mereka tidak berhenti untuk memberikan suntikan motivasi kepada pemain yang sedang berjuang. Menurutnya ini jadi salah satu kenangan terindah di sana. Itu adalah hal yang paling penting dan saya bisa berbagi momen itu dengan keluarga, saudari perempuan, kekasih, dan sepupu saya. Mereka semua menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Mereka merasa sangat spesial dan itu menjadi salah satu kenangan terindah bagi saya. Ole masih bisa merasakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang cukup fanatik dengan sepak bola. Semua dibuat bingung termasuk pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Padahal timnya sedang berada di puncak klasemen Liga 1, akan tetapi satu pemainnya pun tak ada yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Sebenarnya apa yang terjadi, temukan jawabannya dalam video ini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak buka suara terkait pemainnya yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Kenyataan ini tentu cukup sulit diterima karena Persib selangkah lagi akan meraih gelar juara Liga 1 2024 hingga 2025. Mereka masih memiliki 4 pertandingan sisa dan hanya butuh 2 kemenangan untuk mengunci gelar. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia cukup intensif memantau pemain yang sedang berjuang di Liga. Namun tidak ada staf Patrick Kluivert yang berada di tribune saat Persib bermain. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia tidak tahu banyak terkait tim pelatih skuad Garuda saat ini. Secara personal mereka belum pernah bicara meski sudah ditunjuk untuk memimpin timnas Indonesia sejak awal tahun ini. Mengenai pelatih nasional, saya tidak bisa memberikan pernyataan. Karena saya tidak mengenal mereka, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini juga heran karena tidak ada pemainnya yang masuk dalam radar timnas. Terakhir kali ada Edo Febriansyah dan Dimas Derajat yang mendapatkan panggilan pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Pada bulan Maret lalu mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim pemain ke skuad Garuda. Hodak berharap ada penjelasan terkait masalah ini karena mereka seharusnya berada di tribune untuk melakukan pemantauan. Jadi saya tidak tahu. Anda perlu bertanya kepada mereka mengapa tidak datang. Pertanyaan yang sangat sulit bagi saya, terangnya. Tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini memang sedang dalam misi untuk mencari pemain-pemain potensial. Selain itu, mereka juga terlihat hadir di luar negeri untuk memantau langsung pemain skuad Garuda yang sedang bertanding. Terakhir ada Stuart Woudenberg yang memantau kondisi Emil Audero dan Cerus Margono. Patrick Kluivert juga dilaporkan berada di Oxford United untuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Alex Pastoor berkeliling di Liga Belanda untuk memantau pemainnya jelang laga penting di bulan Juni mendatang. Pada pemanggilan terakhir, hanya ada 8 pemain yang berkarier di Liga 1.
Mantap. Ini baru pemain top panutan di skuad Garuda. Rela tak ambil jatah libur di klubnya. Joey Pelupesi bergegas berangkat ke Indonesia lebih awal guna berjuang untuk Garuda dalam persiapan laga Timnas Indonesia versus China mendatang. Ini jadwal kedatangan Pelupesi di Indonesia nanti. Simak baik-baik. Joey Pelupesi harus mengisi waktu libur musim panas untuk bertugas bersama Timnas Indonesia. Pemain Lommel SK ini menjadi bagian dari Timnas sejak bulan Maret lalu. Artinya dia akan sibuk saat jeda FIFA Matchday karena Indonesia sedang bertugas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya dia selalu memanfaatkan waktu tersebut untuk berlibur karena baru mendapatkan panggilan Timnas saat ini. Joey Pelupesi menjelaskan bahwa saat ini dia akan lebih banyak berada di Timnas Indonesia. Termasuk pada bulan Juni nanti, dia akan menuju tanah air untuk pertandingan melawan Cina dan laga tandang menghadapi Jepang. Tentunya momen tersebut sangat penting karena akan menentukan langkah Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dia sudah berencana untuk membawa keluarganya pada agenda tersebut. Tahun ini untuk pertama kalinya, saya tidak memiliki liburan musim panas. Pada tanggal 5 dan 10 Juni, Indonesia akan memainkan 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia di kandang melawan Cina dan tandang menghadapi Jepang. 2 duel yang sangat penting. Orang tua, saudara, dan keluarga saya semua ingin pergi ke sana, kata Joey Pelupesi dilansir bolasport.com dari laman Algemeen Dagblad. Pemain kelahiran Almelo ini melanjutkan bahwa saat berada di Jakarta, banyak dukungan yang hadir dari supporter. Dia merasa bahwa para pemain Timnas Indonesia memiliki tanggung jawab besar karena membawa harapan dari supporter yang selalu setia. Ini menjadi salah satu momen yang membekas karena mereka berjuang dalam satu kesatuan di lapangan. Saya sangat tersentuh ketika berada di Jakarta. Itu lebih dari sekadar bermain sepak bola, ada begitu banyak perasaan di dalamnya. Saya menyukai hal itu menyentuh saya, terangnya. Joey sebenarnya merencanakan untuk berkunjung lebih lama di Indonesia. Dia ingin bertemu keluarganya di tanah air yang selama ini belum dikunjungi. Pulau Saparua di Maluku jadi salah satu destinasi yang diincar saat kesempatan itu tiba. Itu pasti akan terjadi, katanya soal berlibur di Indonesia. Malaysia kecewa lantaran tiket Manchester United versus ASEAN All Stars belum terjual habis dan menyalahkan pemain Timnas Indonesia yang tidak ikut berpartisipasi. Sejatinya pertandingan persahabatan Manchester United versus ASEAN All Stars diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain, termasuk dari Indonesia. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya pemain bintang Timnas Indonesia ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik. Tak banyak yang antusias laga uji coba Manchester United versus ASEAN yang membutuhkan dana besar ini, bahkan tak seramai yang dibicarakan media sosial. Mungkin inilah yang membuat Malaysia sempat membujuk beberapa bintang Timnas Indonesia, seperti Kapten Timnas Indonesia hingga beberapa nama lain. Namun pada akhirnya semua menolak, termasuk Ketua PSSI Erick Thohir, demi bisa menjaga kondisi kebugaran pemain inti Timnas Indonesia yang akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Entah mengapa kini Malaysia seperti ngambek, dan mereka enggan mengakui Indonesia sebagai salah satu tim paling berpengaruh di Asia. Padahal ada kisahnya ASEAN All Stars pernah dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Berbagai sorotan yang bikin Malaysia alergi fakta soal Timnas Indonesia. Tanggal 28 Mei mendatang Bukit Jalil akan jadi saksi pertemuan dua dunia. Di satu sisi, Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, ASEAN All Star sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara, AFF.
dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang-sik, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF untuk memimpin skuad istimewa ini. Sebanyak 17 pemain sudah diumumkan untuk mendapatkan panggilan dari jumlah pemain Malaysia, Vietnam, dan Thailand menjadi negara dengan penyumbang terbanyak masing-masing 3 pemain. Sementara timnas Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, dan itu pun pemain muda bukan bintang berpengalaman, yakni Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi karena pemain yang disumbangkan timnas Indonesia bukanlah pemain terbaik layaknya negara-negara lain. Pihak promotor pun bingung, namun mereka nggak bisa melawan, dan bagi PSSI perwakilan 2 pemain muda saja sudah lebih dari cukup. Sebab, mau bagaimanapun selebihnya pemain timnas Indonesia sekarang sedang fokus menatap mimpi yang lebih besar ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Malaysia sempat merengek meminta izin untuk memanggil Jay Idzes. Pemain yang satu ini tidak hanya menjadi andalan lini belakang timnas Indonesia, tapi juga disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All Stars. Sekarang permasalahan muncul dari sisi komersial, khususnya penjualan tiket pertandingan. Dari harga yang resmi dirilis, mereka menjual tiket termurah, harga Rp50 atau sekitar Rp190.000, dan yang paling mahal mencapai Rp1.500 Malaysia atau 5,7 juta rupiah. Dengan harga segitu sejatinya masih sangat terjangkau bagi penikmat sepak bola Asia Tenggara, khususnya bagi fans Red Devil. Namun karena laga semacam ini jarang terjadi, target yang dirancang oleh Malaysia sebagai tuan rumah sejatinya lebih dari itu. Terbukti sampai detik ini, rangkaian antusiasme itu belum sepenuhnya mengalir deras. Tiket untuk laga yang mempertemukan ASEAN All Stars melawan Manchester United masih banyak tersisa. Menurut sejumlah sumber terpercaya, pertandingan ini belum benar-benar mengguncang decak kagum dari pecinta sepak bola di kawasan. Kita lihat apakah pihak panitia pertandingan ini akan memindahkan laga ini ke Indonesia agar menarik perhatian fans sepak bola di kawasan ASEAN. Apakah kalian setuju guys apabila laga ASEAN All Stars versus Manchester United ini dimainkan di Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah, ini dia. Kejutan datang langsung dari Britania Raya. Pemain kesayangan fans timnas Indonesia, yakni Ole Romeni, tiba-tiba dapat kabar super baik di klubnya Oxford United, yang bikin heboh fans timnas Indonesia. Diungkap langsung oleh pelatih Oxford United. Beginilah kabar baik yang didapatkan oleh Romeni. Tonton sampai habis agar kalian tak penasaran. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberi kabar baik soal Ole Romeni setelah tersisih dari starting XE. Oxford United akan melawan Sunderland dalam lanjutan Championship Sabtu 26 April 2025. Menjelang pertandingan tersebut, Gary Rowett berbicara beberapa pemain yang akan tersedia. Hidde tersedia. Dia sudah berlatih. Seseorang yang baru saja pulih dari gegar otak, Anda harus memikirkan apakah dia bisa langsung kembali bermain seperti biasa, kata Gary Rowett dilansir dari Oxford Mail. Anda selalu khawatir jika ada sundulan tiang belakang di awal atau jika Anda terbentur, jadi Anda harus mengaturnya. Jika Anda bertanya kepada Hidde, dia baik-baik saja dan ingin bermain, tetapi sebagai manajer, terkadang Anda juga harus memikirkan beberapa skenario tersebut, ujarnya. Salah satu pemain yang ia bicarakan selain nama di atas ialah striker timnas Indonesia Ole Romeni. Gary Rowett nampaknya membuka peluang untuk Ole Romeni kembali bermain pada sebelumnya Oxford United melawan Cardiff yang berakhir dengan skor 1-1 pada 21 April 2025, Ole Romeni hanya berada di bangku cadangan. Menurutnya, Ole Romeni bergairah untuk kembali bermain. Kami punya pemain yang bersemangat, ujar Gary Rowett. Milsistan Mills bersemangat untuk memulai, Ruben Rodriguez bersemangat untuk memulai, dan Ole Romeni bersemangat untuk memulai. Wow, ini benar-benar gila. Tanpa ragu-ragu dan penuh keyakinan, gelandang timnas Indonesia yakni Eliano Reijenders berani katakan negara Indonesia seperti ini di publik. Semua auto dibuat bangga dengarnya.
Apa yang sebenarnya dikatakan Eliano Reijnders tersebut? Temukan semuanya di sini. Bek Timnas Indonesia Eliano Reijnders mengaku sangat bangga membela skuad Garuda. Ia bahkan memuji Indonesia adalah negara sepak bola paling cantik dan tergila di dunia. Eliano Reijnders diketahui resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 18 April 2024 lalu. Setelah resmi menjadi WNI, pemain berusia 24 tahun tersebut pun akhirnya resmi debut bersama Timnas Indonesia. Adik dari bintang AC Milan Tijani Reijnders tersebut debut saat Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024. Dalam laga debut tersebut, Eliano Reijnders hanya mampu membawa Timnas Indonesia menahan imbang Bahrain 2-2. Setelah debut itu, pemain PEC Zwolle hampir 1 tahun berseragam Timnas Indonesia. Selama berseragam Timnas Indonesia ini, Eliano telah memiliki 3 caps. Eliano Reijnders belum lama ini berbagi cerita dengan media Belanda Sport News. Dalam wawancaranya itu, Eliano Reijnders berbicara banyak soal keluarga hingga terkait Timnas Indonesia. Eliano membagikan momen luar biasa yang ia rasakan setelah membela Timnas Indonesia. Mantan pemain Jong Utrecht tersebut mengungkapkan bahwa rasanya luar biasa bisa membela Timnas Indonesia. Menurutnya ini luar biasa karena ia bisa bermain di stadion besar dengan kapasitas 75.000 orang. Setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia dan bermain di hadapan para supporter secara langsung, Eliano Reijnders pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya memperkuat skuad Garuda. Bahkan setelah merasakan atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK yang memiliki kapasitas sekitar 77.000 orang tersebut, tentu Eliano Reijnders mengaku merasa bangga. Bahkan dengan merasakan atmosfer dan dukungan langsung yang luar biasa itu, Eliano Reijnders pun menyebut bahwa Indonesia merupakan negara sepak bola paling cantik dan tergila di dunia. Seperti diketahui, SUGBK memang selalu dipenuhi supporter saat Timnas Indonesia beraksi di stadion. Bahkan saat tandang ke markas lawan pun supporter Timnas Indonesia bakal ada di mana-mana untuk memberikan dukungan. Melihat situasi ini, pemain berusia 24 tahun tersebut pun menyebut bahwa Indonesia negara sepak bola paling gila karena akan ada supporter di mana-mana. Indonesia adalah negara sepak bola paling cantik dan tergila di dunia, ujar Eliano Reijnders sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Belanda Sport News, Minggu 27 April 2025. Manchester United, tim besar yang tengah mencoba bangkit dari keterpurukan. Di sisi lain, ASEAN All-Star sebagai proyek ambisius yang ingin menampilkan wajah terbaik sepak bola Asia Tenggara, AFF. Dan panitia penyelenggara menunjuk Kim Sang-sik, pelatih yang sukses membawa Vietnam menjuarai Piala AFF untuk memimpin skuad istimewa ini. Sebanyak 17 pemain sudah diumumkan untuk mendapatkan panggilan dari jumlah pemain Malaysia, Vietnam, dan Thailand, menjadi negara dengan penyumbang terbanyak masing-masing 3 pemain. Sementara Timnas Indonesia cuma menyumbangkan 2 pemain, dan itu pun pemain muda bukan bintang berpengalaman, yakni Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Inilah yang akhirnya menimbulkan kontroversi, karena pemain yang disumbangkan Timnas Indonesia bukanlah pemain terbaik, layaknya negara-negara lain. Pihak promotor pun bingung, namun mereka nggak bisa melawan, dan bagi PSSI perwakilan 2 pemain muda saja sudah lebih dari cukup. Sebab, mau bagaimanapun selebihnya pemain Timnas Indonesia sekarang sedang fokus menatap mimpi yang lebih besar ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Malaysia sempat merengek meminta izin untuk memanggil J.E. Zes. Pemain yang satu ini tidak hanya menjadi andalan lini belakang Timnas Indonesia, tapi juga disebut-sebut sebagai calon kapten ASEAN All-Stars. Sekarang permasalahan muncul dari sisi komersial, khususnya penjualan tiket pertandingan. Dari harga yang resmi dirilis, mereka menjual tiket termurah, harga Rp50 atau sekitar Rp190.000, dan yang paling mahal mencapai Rp1.500 Malaysia
atau 5,7 juta rupiah. Dengan harga segitu sejatinya masih sangat terjangkau bagi penikmat sepak bola Asia Tenggara, khususnya bagi fans Red Devil. Namun, karena laga semacam ini jarang terjadi, target yang dirancang oleh Malaysia sebagai tuan rumah sejatinya lebih dari itu. Terbukti sampai detik ini, rangkaian antusiasme itu belum sepenuhnya mengalir deras. Tiket untuk laga yang mempertemukan ASEAN All-Stars melawan Manchester United masih banyak tersisa. Menurut sejumlah sumber terpercaya, pertandingan ini belum benar-benar mengguncang decak kagum dari pecinta sepak bola di kawasan. Kita lihat apakah pihak panitia pertandingan ini akan memindahkan laga ini ke Indonesia agar menarik perhatian fans sepak bola di kawasan ASEAN. Apakah kalian setuju guys apabila laga ASEAN All Stars versus Manchester United ini dimainkan di Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.